Konser musisi dari luar negeri di Indonesia jadi momentum milenial dan Gen Z berbondong-bondong membeli tiket konser. Mereka rela merogoh kocek hingga puluhan juta demi menonton sang idola. Para pemburu tiket bukan hanya para penggemar, tapi juga orang yang takut ketinggalan tren alias FOMO. Kepala Eksekutif Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut penyebab masyarakat kesulitan membayar utangnya di pinjaman online karena meminjam uang hanya untuk kebutuhan konsumtif. Sayangnya, banyak kaula muda dari generasi milenial dan Gen Z yang terjebak pada budaya FOMO yang membentuk perilaku konsumtif. Pengelolaan keuangan yang konsumtif membuat generasi muda terlilit utang dan berujung berurusan dengan pinjaman online. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, mayoritas pengutang pinjol merupakan Gen Z dan milenial, yakni sebesar 51%. Kelompok tersebut juga memiliki nilai kredit macet dengan tunggakan di atas 90 hari, mencapai 766,40 miliar rupiah. Media sosial, fenomena FOMO, gaya hidup konsumtif menjadi pemicu kelompok ini berutang pinjol. Mirisnya, gagal bayar tagihan pinjol dan kerugian investasi turut memicu kasus kejahatan, mulai dari perampokan, pembunuhan, hingga bunuh diri. Pengajuan pinjaman dengan waktu singkat tanpa syarat rumit membuat pinjol menjadi sangat populer dan berkembang cepat di kalangan generasi muda. Pinjol ilegal itu kan sebenarnya sama dengan rentenir yang berkeliling menawarkan pinjaman di kampung atau pasar dulu sebelum ada online gitu. Menawarkan kemana-mana, cuma bedanya pinjol ini menggunakan sarana teknologi melalui pesan berantai dari nomor ke nomor. Modusnya sama sebenarnya dengan rentenir, memberikan kemudahan dan kecepatan di dalam mengajukan pinjaman. Bahkan kalau rentenir dulu tanpa perjanjian tertulis. Nah, kalau ini tertulis di dalam HP kita masing-masing tertulis bahwa dia bersedia dan sebagainya. Supaya pinjaman online tidak menjadi petaka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjol. Pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Rasio utang tidak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan. Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang baru. Pelajari terlebih dahulu bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Pinjaman online bukanlah sesuatu yang harus dihindari, namun alangkah baiknya jika tidak terlibat dengan pinjol ilegal agar tidak dihantui teror saat ditagih debt collector. Yang ilegal ini kan memang sistemnya dia menagihnya itu juga luar biasa, penuh tekanan ya begitu. Jadi dampaknya kira-kira ya stres, depresi begitu ya. Ada yang banyak kasus bunuh diri begitu. Karena tidak kuat menahan malu, menahan tekanan, tiap hari diteror, tiap bangun tidur aja sudah membuka mata saja sudah kebayangnya hutangnya dia begitu, yang hari ini harus nanti akan dikejar-kejar orang dan bahkan bisa jadi terjadi pembunuhan begitu karena sudah desperate ya, sudah bagaimana caranya begitu ya, ingin keluar dari solusi ini ya mungkin dia tidak pikir panjang, dia mengambil nyawa orang lain untuk mendapatkan supaya bisa membayar hutang itu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, agar terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya, masyarakat perlu mengetahui perbedaan pinjol legal dan ilegal. Masyarakat yang sudah terjebak saat ini di pinjol ilegal, kami harap melapor ke Satgas di email waspada investasi ojk.go.id agar kami lakukan pemblokiran dan penghentian kegiatannya, kemudian dan lapor polisi karena ini teror intimidasi, harus lapor polisi. Dan apabila mereka masih teror, kita lampirkan laporan polisi. Kemudian jangan lagi pinjam dari pinjol. Menerapkan gaya hidup frugal living bisa dilakukan untuk terhindar dari budaya konsumtif. Frugal living semakin banyak dikampanyekan sebagai aksi perlawanan atas gaya hidup pamer kekayaan alias flexing.
frugal living. Jadi hidupnya bisa penuh dengan perencanaan seperti itu ya, bijaksana dalam melakukan spending atau pengeluaran uang seperti itu, mengalokasikan dana dengan bijaksana dan itu melalui pertimbangan yang tepat, kalkulasi yang tepat sehingga tidak boros seperti itu dan dengan analisa yang baik. Menurut ahli, frugal living bisa dijadikan sebagai salah satu solusi agar hidup jauh dari jeratan pinjaman online. Kalau memang pinjolnya terjeratnya ini karena kebutuhan yang mendesak, yang memang perlu, kebutuhan dasar, itu memang disitulah yang kita prihatin. Kalau yang untuk konsumtif itu sendiri bisa diatasi dengan frugal living. Hidup sesuai kebutuhan dan penghasilan menjadi kunci agar tidak selalu kemilau FOMO dan gaya hidup glamor. Apalagi sampai terjerat utang pinjaman online. Kejahatan yang dipicu pinjol dan berujung pada pembunuhan tak boleh lagi terjadi. Apapun masalahnya, tak ada utang yang seharga nyawa generasi penerus bangsa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.